Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Erniwati M.Hum selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kewarganegaraan serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Kewarganegaraan. Yang pertama yaitu identitas nasional, yang kedua yaitu konsep dasar konstitusi dalam negara Indonesia. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai identitas nasional. Kata identitas nasional memiliki kesamaan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologis, kata identitas nasional berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu kata identitas, yang kedua yaitu nasional. Kata identitas memiliki arti ciri atau jati diri yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok sehingga membedakan dengan yang lain. Sedangkan nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Jadi, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Selanjutnya saya akan menyebutkan 5 dari beberapa identitas bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu bendera sang merah putih, yang kedua yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga lambang negara Pancasila, yang keempat adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kelima adalah konsep wawasan Nusantara. Adapun unsur-unsur pembentuk identitas nasional, yang pertama yaitu suku bangsa, yang kedua bahasa, yang keempat agama, dan yang kelima kebudayaan. Dan lalu didefinisikan menjadi 3 bagian, yaitu identitas fundamental, yang kedua identitas instrumental, dan yang ketiga identitas alamiah. Menurut sumber lain dikatakan bahwa satu jati diri dengan 2 identitas. Yang pertama adalah identitas primordial, yang kedua adalah identitas nasional. Identitas primordial yaitu orang dalam berbagai suku, negara, dan bahasa. Sedangkan identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Adapun faktor yang menjadi faktor kelahiran dari identitas nasional. Yang pertama adalah faktor subjektif, yang kedua adalah faktor objektif. Faktor subjektif merupakan faktor yang meliputi demografis, ekologis, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor objektif, faktor yang meliputi historis, sosial, politik, dan budaya dalam bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menyebutkan faktor-faktor yang memungkinkan, yang memperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa. Ada 5, yaitu sejarah, yang kedua suku bangsa, yang ketiga kebudayaan, yang keempat agama, dan yang kelima bahasa. Itulah tadi materi pertama yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya adapun materi yang kedua yaitu mengenai konstitusi, konsep dasar konstitusi dalam negara Indonesia. Konstitusi merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan di antaranya. Tujuan konstitusi adalah yang pertama, yaitu membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak yang diperintah atau rakyat. Yang ketiga adalah menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang bertahap. Selanjutnya adalah fungsi dari konstitusi, yaitu sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara. Selanjutnya saya akan menyebutkan 5 klasifikasi konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan tidak tertulis, yang kedua konstitusi fleksibel dan kaku dan baku,
Yang ketiga yaitu konstitusi derajat tinggi dan rendah. Yang keempat adalah konstitusi kesatuan dan serikat. Yang kelima adalah konstitusi pemerintah presidensil dan parlementer. Selanjutnya adalah sejarah konstitusi. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua adalah Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Selanjutnya adalah Undang-Undang 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 dan sampai sekarang. Konstitusi menjadi piranti yang sangat penting bagi sebuah negara demokrasi Indonesia. Itulah dua materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya meminta maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.